Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses berkah selalu untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube kami, Surya Dinata Production. Makin antik, makin nyentrik, makin sederhana, makin asik. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah sehatkan kita, semoga Allah lancarkan rezeki kita, semoga Allah panjangkan dan berkahkan umur kita. Amin ya Allah ya mujibah sailin. Ayo sahabat sukses, dukung channel YouTube kami di Surya Dinata Production. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya sahabat sukses bisa mengikuti dan mendukung channel kami, dan semoga kebaikan sahabat sukses dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Al-Amin, Bapak Ustadz Jojon Jamaluddin. Yang saya hormati Bapak Tatang Haitami beserta guru dan beserta Bapak dan Ibu guru. Yang saya hormati putra dan putri SMK Al-Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tausiah pagi dan doa bersama. Putra dan putri SMK, harapan saya kita fokus ya. Hari ini saya ingin membahas tentang niat. Jadi kepada putra dan putri SMK, apapun yang kita lakukan itu kembalinya kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya amal itu sesuai dengan niat. Ya. Itu yang pertama. Putra yang belah kanan saya, putri yang depan, yang tengah, yang belakang. Ya, buka mata hati dan pikir. Yang pertama berarti niat. Kita nggak usah banyak-banyak pembahasan hari ini ya. Yang terpenting singkat, padat, dan ditanamkan bahwa yang pertama apapun yang kita lakukan itu adalah tergantung niat. Niat baik hasilnya bakal baik. Niat jelek hasilnya bakal jelek. Ya. Segimanapun kita ingin melakukan segala sesuatu, ya, itu kembalinya kepada niat. Nah, jadi niat, ya, itu yang pertama. Mudah mengatakan mudah. Aing ngomong mah orang mudah. Niat. Segala perkara kumaha niat. Tapi yang paling sulit adalah aplikasi. Makanya bersama-sama di pagi hari ini kita bersama-sama, semoga kita menjadi sumber daya manusia yang bisa dalam melaksanakan segala sesuatu itu punya niatnya yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat kita ingin menjadi sumber daya manusia yang luar biasa, yang di atas rata-rata, dan saya yakin kita semua yang ada di sini tidak ada yang ingin menjadi sumber daya manusia yang bodoh, ya. Yang kedua, tentunya kita harus punya kebiasaan membaca, ya. Jadi membaca. Jadi orang kudu mau punya kebiasaan kita itu gemar membaca. Cek putra teh kieu membaca. Nah, membaca teh naon? Dengan kita banyak membaca, tentunya kita akan
mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui menjadi kita tahu, ya. Kemudian dengan kita membaca akan semakin menambah wawasan kita akan menambah. Mau ngobrol itu goreng cau deui, ya. Biasanya kan kalau kalian coba kalau ngobrol dengan orang nu dibahasna cau deui, asal kapanggih cau deui, berarti eta kurang membaca, ya. Putra. Jadi yang kedua itu kalian bagaimana kalau kalian ingin menjadi orang yang luar biasa, orang yang sukses, orang yang berkah, tentunya kita harus banyak membaca. Apa yang kita baca? Ya tentunya buku-buku yang bermanfaat, ya, buku-buku yang baik, ya. Jadi yang kedua berarti singkatnya adalah membaca. Mudah, Putri, yang tengah, yang belakang. Mudah juga, ya. Bahasana membaca. Nah, tinggal kita tanya sekarang, setelah hari ini, apakah dalam melaksanakan setiap kegiatan kalian niatnya itu lurus, bersih hatinya, ya? Tadi nuka dua, apakah kalian berubah? Tadi netara membaca, sekarang berarti jadi banyak membaca. Nah, jadi yang kedua itu. Yang ketiga, bergaul, ya. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin berhasil dalam kehidupan kita, tentunya bisa dilihat juga dari bergaul, ya. Bergaul dengan orang malas kita akan ikut bergaul jeung sok kaberangan urang kaberang. Jadi kalian Putri yang belakang, yang tengah, yang depan, yang ketiganya, ya. Kalau kita ingin menjadi orang luar biasa, dan saya yakin di antara kita semua yang ada di sini tidak ada yang mau jadi orang miskin, ada tidak? Tidak ada yang mau jadi orang bodoh, ada tidak bodoh? Nah, makanya, ya. Jadi yang ketiganya bergaul. Jadi kalian bergaul dengan orang baik, kalau yakin kita akan ikut baik. Bergaul dengan orang jahat, kita bisa ikutan jahat, ya. Nah, jadi makanya mudah juga hari ini kita menyampaikan, oh bergaul, orang bergaul teh kudu jeung orang baik, bergaul teh orang kudu jeung orang rajin. Gampang, Putra, ayo ngomong mah, ya. Tapi apakah aplikasinya bisa kita laksanakan atau tidak? Nah, setelah hari ini coba kita lihat sejauh mana kita bisa merubah pergaulan kita, ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat yang perlu saya sampaikan kepada putra dan putri SMK Al-Amin. SMK Al-Amin mendidik putra putrinya itu untuk menjadi sumber daya manusia yang cerdas. Nah, bagi putra kelas 10, bagi putra kelas 11, kelas 12, mungkin 11, 12 pernah kita sampaikan. Kelas 10 ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, ya. Jadi sebentar saja dari saya, cuman yang terakhir ini juga tolong bersama-sama kita bisa aplikasikan. Cerdas itu adalah yang saya baca, ya, orang yang bisa memecahkan masalah. Jadi menjadi sumber daya manusia itu adalah harus bisa memecahkan masalah. Hidup adalah masalah. Jangan bikin masalah. Kalau kita memecahkan masalah itu luar biasa, tapi yang paling tidak baik adalah orang yang selalu mencari masalah. Oke, putra cerdas. Pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan pada saat itu juga kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Pada saat kita berangkat ke Bubulak, datang ke Bubulak ternyata dompet kurang ketinggalan.
duitna nadong. Pada saat eta urang kudu kumaha? Dijeritan, cerik kan nulungan moal. Masalah bukan itu? Pernah kan kita bahas pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan pada saat itu juga kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Putra, pada saat kalian berangkat ke bedeng, di bedeng bana terbawa tuh masalah lain. Kumaha tah lamun kos kitu? Handphone eueuh sih, kuotana be, pulsana be, diceritan beres semua. Oh, ada tajongan kita motor moal beres. Jadi berarti masalah itu datangnya itu kadang-kadang tidak kita pada saat kalian berangkat kemana, nah, ternyata di jalan banyak bensin. Nah pada saat itu tidak bawa uang, nah, harus seperti apa solusinya? Jadi berarti harus menyelesaikan mencari solusi. Kumaha solusi Putra lamun gitu? Dodorong teh hati cipunding ka bedeng. Oke, buka mata hati dan pikiran. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang bisa memecahkan masalah. Ya. Jadi kalau misalkan kalian hari ini kalian kelas 10 naon sih bahasana cerdas. Pada saat kita pulang ke rumah, datang ke rumah ternyata umi urang encan jangu, ya. Sangu eueuh, pauk eueuh, da kudu kumaha, mewek we diguikan, ya. Dijeritan, "Oh, sangu mikir pecahkeun masalah." Oh, coba ka teteh, ya. Coba ku kuratak, sugan aya bolet. Ya, atuh bolet heula we geus pesek mantahar gitu. Paling meureun hitut yang kena loba. Ya, jadi intinya yang keempatnya itu adalah kita berdoa, kita berusaha agar kita ini menjadi sumber daya manusia yang bisa memecahkan masalah. Yang cerdas itu berarti pada saat saya pulang ke rumah, datang ke rumah ternyata sangu eueuh, CF, lauk eueuh, umi can balik, aya urusan keluarga. Nah pada saat eta kudu kumaha urang mecahkeun masalah mana beuteung lah geus ngaderek. Nah kudu kumaha eta. Nah hidup itu akan ada saja masalah. Tapi jangan kita mencari masalah. Sederhana kan? Yang pertama, apapun yang kita lakukan niat. Yang kedua, kita banyak Yang ketiga, kita bergaul dengan orang yang baik, dengan orang yang ulah dengan orang-orang sok bolos ya. Di saat tausiah pagi, kahade sabelah urang kelangak-plongo wae, ya gitu ya. Itu. Ya. Nah, jadi yang keempatnya itu tausiah pagi hari ini kita berarti yang keempatnya itu adalah kita ingin menjadi sumber daya manusia yang cerdas. Sumber daya manusia yang bisa memecahkan masalah. Pada saat saya nanti selesai dari SMK Al-Amin, ya, berarti kan masalah tuh. Masalahnya, kamu jadi penganggur. Nah, pada saat itu saya harus seperti apa? Ulah sampai lulus di SMK Al-Amin jadi pengangguran. Makanya kan kalian pada pagi hari ini saya sampaikan bahwa kita harus menjadi sumber daya manusia yang cerdas. Orang cerdas itu tidak ada buntutna, maneh nama jadi aya we. Ya. Dia itu tidak akan ada buntu orang cerdas mah. Karena dia selalu bisa memecahkan masalah. Dia selalu bisa mencari solusi. Jadi karena orang besar itu orang yang bisa mencari solusi, bukan orang-orang yang terus masalah itu kan kalau masalah yang satu kita tinggalkan datang masalah yang lain.
ditinggalkan lagi datang masalah yang lain, ya. Nah, itu aja yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan putra dan putri SMK apa yang saya sampaikan bisa kita aplikasikan, ya. Jadi ke depan di saat saya tanya lagi cerdas, sebelum kita tutup dengan doa, coba ya, putri dulu nih. Cerdas pada coba kelas 10 angkat tangan, kelas 10. Yang kelas 11-nya jangan, kelas 12-nya jangan. Hanya kelas 10 aja. Cerdas apa? Oke, biar cepet ya. Jadi kelas 10 belum A? Belum hafal ya, cerdas ya. Iya, putra 10, kelas 10, kelas 2 jangan dulu, kelas 11 jangan dulu. Cerdas apa cerdas? Kelas 10. Kelas 11. Ada kelas 11? Ada? Kelas 11 coba cerdas. Kelas 12 cerdas. Oke ya. Jadi semuanya ya. Jadi kan tadi orang akan sukses itu syaratnya adalah dia itu harus bisa memecahkan masalah. Dia itu harus bisa mencari sebuah solusi di setiap masalah yang ada, ya. Baik masalah dirinya maupun masalah orang lain. Kalau di perusahaan, masalah di perusahaan, ya. Kalau di tempat kerja kalian, masalah di tempat kerja. Putra, jadi ya. Kelas 10 nih harus hafal ya setelah hari ini. Pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, pada saat itu juga kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Paham tuh maksudnya? Ente nya liur. Nah, iya. Pada saat kita berangkat ke Bedeng, ya, ternyata di Bedeng ban motor kurang kempes. Kita tidak bawa uang. Nah, pada saat itu harus gimana? Mecahkan masalah, nah, berarti masalah bukan itu. Kan kita tidak tahu bahwa ban motor kita bakal kempes. Tahu tidak? Paham tuh sekarang? Belum? Paham ya? Ya. Pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Misalkan kalian berangkat ke Bubulak, ternyata pas udah nyampe Bubulak, dompet ketinggalan. Uangnya di dompet semua. Pada saat itu kamu harus seperti apa? Berarti kan ada masalah. Mayar ongkos mobil ya kudu kumaha kan gitunya. Harus seperti apa kalau seperti itu kan? Nah, makanya kan saya tanya, pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan pada saat itu juga kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi berarti ya kita bilang ke si mamangnya kan gitu ya. Pak, maaf, ini saya ternyata dompet saya ketinggalan. Bapak nanti harus seperti apa kan gitu ya. Apa ini saya, Bapak kalau nggak percaya kartu pelajar saya, kalau kita sebagai siswa gitu. Jadi orang cerdas itu orang yang bisa memecahkan masalah. Baiklah, untuk hari ini kita berdoa ya, baca surat Al-Fatihah 3 kali. Yang pertama, semoga kita menjadi sumber daya manusia yang selalu punya niat yang baik. Yang kedua, semoga kita
menjadi sumber daya manusia yang mau banyak membaca ya. Yang ketiga, mudah-mudahan kita menjadi sumber daya manusia yang selalu bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang keempatnya, mudah-mudahan kita menjadi sumber daya manusia yang yang bisa memecahkan masalah setiap ada masalah, dan kita tidak menjadi sumber daya manusia yang mencari masalah. Putra, luruskan niat, bersihkan hati. Silahkan tundukkan dulu kepalanya ya. Sok dalam hati kalian apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Putri yang belakang, yang tengah, yang depan, silahkan tundukkan kepalanya. Kita baca surat Al-Fatihah 3 kali. Silahkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakati wa karamati wa syafaati wa wujudi suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.